Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Ghifari dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Prodi Akuntansi akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi kebutuhan serta ketersediaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perubahan. Perencanaan SDM juga dikenal sebagai hukum resource planning atau HRP. Definisi dan tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada definisi perencanaan sumber daya, yaitu proses strategis yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat dengan keterampilan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuannya yaitu tujuan utama perencanaan SDM yaitu untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan strateginya. Lanjut ke manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi perencanaan sumber daya manusia, memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya manusia dan mengurangi pemborosan. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Dengan memiliki tenaga kerja yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan mencapai hal yang lebih baik. Poin ketiga ada meningkatkan keunggulan kompetitif, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang efektif memungkinkan organisasi untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik. Slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia harus selaras dengan tujuan strategis organisasi. Poin kedua ada tren pasar. Perubahan teknologi, demografi, dan kondisi pasar harus dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Poin ketiga ada perkembangan teknologi. Teknologi baru dapat mengubah kebutuhan tenaga kerja dan memerlukan adaptasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Poin terakhir ada kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan ketenaga kerjaan dan peraturan pemerintah dapat mempengaruhi proses perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu memahami kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan. Yang kedua ada peramalan tenaga kerja, memprediksi jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga ada perencanaan rekrutmen, yaitu mengembangkan strategi untuk menarik dan merekrut karyawan. Keempat ada perencanaan pengembangan, yaitu mengembangkan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Yang kelima ada perencanaan kompensasi dan manfaat, yaitu untuk menentukan struktur gaji, bonus, dan manfaat lainnya. Yang keenam ada perencanaan penilaian kerja, yaitu mengembangkan sistem penilaian kinerja untuk memantau dan meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketujuh ada perencanaan karir, yaitu mengembangkan jalur karir untuk karyawan. Yang kedelapan ada perencanaan penggantian, yaitu memastikan bahwa organisasi memiliki rencana untuk mengganti karyawan yang keluar. Poin terakhir ada evaluasi dan pemantauan, yaitu untuk memantau efektivitas perencanaan sumber daya manusia dan melakukan penyesuaian. Slide selanjutnya ada kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama analisis posisi, yaitu memahami deskripsi pekerjaan dan persyaratan untuk setiap posisi. Yang kedua ada analisis kebutuhan tenaga kerja, mengevaluasi jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada perkiraan kebutuhan masa depan, memproyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan pertumbuhan bisnis, teknologi, dan tren pasar. Selanjutnya ada rencana pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama rekrutmen, yaitu membuat strategi rekrutmen yang efektif untuk menarik dan merekrut calon karyawan yang berkualitas. Yang kedua ada pengembangan, yaitu mengembangkan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan karyawan yang ada.
Yang ketiga, posisi internal, yaitu memberikan kesempatan promosi kepada karyawan yang berkinerja baik untuk mengisi posisi yang kurang. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada implementasi, yaitu menjalankan rencana yang telah dibuat. Yang kedua, pemantauan, memantau efektivitas rencana yang telah diterapkan. Yang ketiga, evaluasi, yaitu mengevaluasi hasil yang dicapai dan mengidentifikasi area yang perlu diinginkan. Yang keempat, ada penyesuaian, melakukan penyesuaian pada rencana berdasarkan hasil evaluasi. Slide terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang penting untuk keberhasilan organisasi. Dengan merencanakan sumber daya manusia dengan baik, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang tepat untuk mencapai suatu tujuan mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah, dikarenakan masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.